Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pasta Gigi Anak yang beranggotakan saya Anjani Vera Subekti, 2 Rita Widiasari, Sarah Dewi, Thomas Alfa, Umu Salamah, dan Wanda Eri. Pasta gigi anak menurut Badan Standar Nasional SNI 164767-1998 adalah produk semi padat yang terdiri dari campuran bahan penggosok, bahan pembersih, dan bahan tambahan yang digunakan untuk membantu membersihkan gigi anak tanpa merusak gigi maupun membran mukosa dari mulut. Fungsinya yaitu untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan atau minuman, menjaga kesehatan gigi dan gusi, dan menghilangkan bau yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Keunggulan: kandungan senyawa antibakteri pada tumbuhan karwi atau Harrison perforata Mer. Menyebabkan tumbuhan ini mampu menghambat bakteri Streptococcus mutans yang merupakan bakteri penyebab timbulnya plak pada gigi. Formulasi: ekstrak batang karwi atau Harrison perforata Mer berfungsi sebagai antibakteri atau penghilang antiplak. CaCO3 atau kalsium karbonat berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Gliserin berfungsi untuk menstabilkan kelembapan pasta gigi. Natrium siklamat berfungsi sebagai pemanis buatan. Menthol peppermint berfungsi sebagai pengaroma. Natrium lauril sulfat berfungsi untuk meningkatkan pembasahan. NaCMC sebagai bahan pengental berfungsi untuk meningkatkan viskositas pasta. Metilparaben berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Aquades berfungsi sebagai pelarut. Syarat rentang yang diperbolehkan. Bahan-bahan penggunaan pasta gigi menurut DEF tahun 2014. Oke, di sini saya cuma bahas tentang bahan dan konsentrasinya ya. Sedangkan penggunaan bahan nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Untuk bahan yang pertama ada api dengan konsentrasi tidak lebih dari 5%. Bahan abrasif konsentrasi 20-40%. Bahan pelembab konsentrasi 20-40%. Bahan air sama dengan pelembab dan abrasif konsentrasinya 20-40%. Bahan deterjen atau surfaktan konsentrasi 1-2%. Bahan pengikat konsentrasinya tidak lebih dari 2%. Bahan pemberi rasa sama ya dengan pengikat, konsentrasinya tidak lebih dari 2%. Bahan pemanis juga sama, konsentrasinya tidak lebih dari 2%. Dan bahan pewarna serta pengawet. Kalau pewarna konsentrasinya kurang dari 1%. Sedangkan bahan pengawet konsentrasinya 0,25 sampai 1,0%. Untuk penggunaan bahannya nanti bisa dilihat ya. Oke, sekian dari saya. Hasil evaluasi organoleptis terhadap bentuk sediaan tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk pengamatan organoleptis terhadap warna pemisahan cairan sediaan dan homogenitas mengalami perubahan pada hari penyimpanan ke-28, yakni warna sediaan berubah menjadi warna coklat tua dan terdapat pemisahan cairan. Untuk pengamatan organoleptis terdapat bau sediaan terjadi perubahan pada hari ke-14 dan 21, yakni bau mentol sedikit tertutupi dengan bau ekstrak. Dan pada hari ke-28 tersebut bau ekstrak yang lebih dominan dibandingkan dengan bau mentol. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan adanya faktor luar yang mengganggu kualitas seperti cahaya, kelembapan, kandungan air, dan suhu. Wadah pada penelitian ini berupa pot plastik diduga mempengaruhi kualitas sediaan pasta gigi. Nah, di sini untuk uji viskositas, pH, dan daya sebar. Pada pengujian viskositas, terdapat peningkatan dari
hari pertama hingga hari ke-28. Dapat dilihat dari tabel berikut. Nilai dari hari pertama hingga hari ke-28 meningkat dengan konstan. Kemudian pada pengujian pH, yaitu sudah memenuhi standar dari hari pertama hingga hari ke-28, menurut SNI 21 3542 1995 dalam rank pH 4,5 hingga 10,5. Di sini dapat dilihat dari F1, F2, dan F3 menunjukkan angka 7, yang dimana masuk dalam rank pH menurut standar SNI. Setelah itu, pada pengujian daya sebar dapat dilihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, daya sebar pada cairan pasta gigi ini semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya kontak antara udara dan sediaan selama proses evaluasi mutu, di mana tutup wadah sering terbuka dan tertutup, sehingga kadar air dalam sediaan menjadi berkurang dan meningkatkan nilai viskositas sediaan. Nilai pada F1 yang dimana hari pertama 5,83, pada hari ke-28 menjadi 4,86. Kemudian F2 dari hari pertama 5,75 hingga hari ke-28 menjadi 4,85. Kemudian F3 pada hari pertama 5,65 hingga pada hari ke-28 menjadi 4,75. Di sini terlihat bahwa pengujian daya sebar ini semakin lama penyimpanannya semakin menurun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.